Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan untuk pertemuan yang ke-8 ya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang modal. Jadi di dalam suatu usaha itu membutuhkan dua modal sebenarnya ya. Modal awal dan modal akhir. Modal awal itu apa? Modal awal sebuah usaha itu bisa diartikan sebagai banyaknya modal yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai suatu usaha pertama kalinya. Jadi apa saja yang termasuk modal awal? Yang termasuk modal awal adalah contohnya menyewa gedung, mengurus perizinan, membeli barang-barang keperluan untuk usaha, gaji karyawan, listrik, air, dan lain sebagainya. Jadi modal awal ini itu dalam bentuk sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memulai usaha. Itu ya. Atau bisa juga modal awal ini kalau misalnya barang-barangnya yang digunakan untuk proses produksi atau untuk operasional sehari-hari adalah barang milik kita sendiri, itu tetap kita tuliskan barang tersebut seharga berapa, walaupun komputer atau laptopnya second ya, itu tetap kita harus tuliskan juga nominal harganya berapa. Contohnya seperti ini cara menghitungnya. Misalnya kalian membeli sebuah laptop ya, waktu kalian beli itu harganya 6 juta. Lalu kalian memulai usaha itu ketika 2 tahun berikutnya misalnya setelah laptop tersebut terbeli misalnya. Nah itu ada biaya penyusutan. Biaya penyusutannya itu 10% setiap tahun. Jadi kalau misalnya kalian beli laptopnya itu harga 6 juta, lalu kalian memulai usaha 2 tahun setelahnya dan kalian menggunakan laptop tersebut, itu cara menghitungnya adalah 6 juta dikali 10% untuk tahun pertama ya kan. Setelah itu nanti dipotong lagi dikali 10% untuk tahun yang kedua. Nah itu kalian bisa tahu berapa nominal harga laptop tersebut. Nah, modal awal di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah modal investasi. Jadi, modal investasi itu banyaknya uang atau modal yang dikeluarkan oleh perusahaan atau usaha ya, atau masing-masing orang lah. Itu yang membeli aset perusahaan atau aset usaha yang bernilai tinggi dan tahan lama, seperti misalnya mesin-mesin produksi, kendaraan operasional untuk pembangunan ruang usaha, dan lain sebagainya. Bisa juga misalnya tadi seperti komputer, laptop, misalnya printer, itu dihitung ke dalam modal investasi. Lalu yang kedua adalah modal kerja. Modal kerja itu apa? Modal kerja adalah merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang atau bahan baku produksi, bahan perlengkapan penunjang produksi, dan lain sebagainya. Misalnya apa? Contohnya kalau kalian mempunyai usaha desain grafis ya, kalian membutuhkan printer, laptop, otomatis kalian juga membutuhkan modal kerja ya, berupa tintanya, lalu kertas misalnya, itu terhitung ke dalam modal kerja. Setelah itu ada modal operasional. Modal operasional itu sejumlah uang atau modal yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha sehari-hari. Nah, berupa apa? Berupa untuk kegiatan operasional rutin dan biasanya dilakukan sebulan sekali. Jadi pembayarannya bisa setiap bulan ya, setiap bulan sekali. Itu contohnya untuk modal operasional, contohnya adalah gaji karyawan, lalu ada pembayaran listrik, pembayaran air, misalnya seperti itu. Lalu ada retribusi atau pajak-pajak yang lainnya. Nah itu.
Modal operasional ini tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi suatu usaha. Tapi kalau dia dibiarkan atau diabaikan, itu akan mengganggu proses produksi dari bisnis tersebut. Contohnya apa? Misalnya kalian usaha desain grafis yang membutuhkan listrik kan ya. Lalu kalian kalau kerja kan juga butuh air, misalnya untuk ke kamar mandi, ya, untuk ke kamar mandi atau untuk misalnya cuci, misalnya untuk makan lalu mencuci dan lain sebagainya. Nah, itu ada membutuhkan pembayaran listrik dan air. Kalau misalnya kalian mengabaikan tidak membayar listrik, menunggak, nah kalian juga tidak membayar air misalnya, otomatis kegiatan operasional kalian akan terganggu, ya kan? Harusnya desain grafisnya selesai dalam waktu 2 bulan misalnya proses pengerjaannya, tapi karena kalian tidak membayar listrik atau telat, lalu tiba-tiba PLN misalnya mematikan listrik, ya otomatis kan kalian tidak bisa melakukan kegiatan operasional, jadi akan terganggu dan akan molor, jadi tidak sesuai dengan deadline, akan molor jauh dari deadline. Itu akan mengganggu kegiatan operasional dari usaha tersebut. Gitu. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Nah, karena tadi adalah modal awal itu ada terdiri dari 3, modal investasi, modal kerja, dan modal operasional, maka modal awal ini adalah gabungan ketiganya. Jadi kalian bisa menjumlahkan. Komputer atau laptop yang sudah 2 tahun second ya, maksudnya sudah 2 tahun masa pembeliannya, misalnya itu berapa penyusutannya, lalu kalian hitung, lalu ada printer, lalu ada modal kerjanya, tinta, kertas, lalu ada misalnya karyawan, lalu ada pembayaran listrik, air misalnya, lalu ada sewa gedung dan lain sebagainya, itu kalian jumlahkan, itu termasuk ke dalam modal awal. Tuh. Lalu yang kedua adalah modal akhir. Modal akhir itu apa sih? Modal akhir itu sejumlah uang yang akan digunakan untuk modal usaha pada periode usaha selanjutnya. Jadi kalian bisa sebelum menentukan modal akhir, kalian membuat dulu laporan laba dan rugi. Berapa sih keuntungan yang kalian dapatkan dalam 1 bulan misalnya, atau berapa kerugian yang kalian alami, itu berapa. Lalu kalian sebelum menghitung modal akhir ini, kalian juga bisa misalnya kalian adalah pemilik usaha, lalu kalian ingin mendapatkan kalau keuntungan kan bisa diputar lagi ya. Nah, kalau ini misalnya dana yang kalian ambil setiap bulan dan dia tidak termasuk ke dalam hitungan laba rugi. Jadi kalau laba bisa digunakan kembali, kalau ini kalian ambil sendiri untuk kalian pribadi. Karena kalian adalah pemilik atau owner dari usaha tersebut. Misalnya kalian tentukan 1 juta rupiah misalnya. Per bulan kalian ambil dan itu harus bersih dari pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Nah, itu bisa kalian nanti gunakan untuk perhitungan modal akhir. Cara menghitungnya begini. Modal akhir adalah modal awal tadi yang 3 tadi, modal investasi, ditambah modal kerja, dan modal operasional, lalu kalian tambahkan dengan keuntungannya. Nah, untungnya berapa? Misalnya dalam 1 bulan keuntungan bersih sebanyak 2.500.000. Modal awal tadi misalnya kalian habis 50 juta untuk membeli laptop yang tadi sudah mengalami biaya penyusutan, printer, terus kertas, pembayaran listrik, air, sewa gedung, misalnya flyer, brosur, perizinan usaha, lalu kalian ditambahkan dengan untung, misalnya keuntungan dalam 1 bulan 2.500.000, lalu kalian kurangi dengan dana yang kalian ambil, perencanaan dana yang kalian ambil setiap bulannya, misalnya tadi saya bilang 1 juta. Nah, itu masuk ke dalam perhitungan modal akhir. Atau kalaupun misalnya usaha kalian mengalami kerugian, itu juga
cara perhitungannya ya tetap sama saja. Jadi ada pengambilan dana untuk pribadi tadi itu juga tetap harus dimasukkan. Jadi modal awal tadi 50 juta misalnya dikurangi dengan kerugiannya berapa sih dalam 1 bulan, lalu dikurangi dengan pengambilan dana pribadi, pengambilan dana untuk pribadi pemilik. Nah, itu berapa? Itu cara menghitung modal akhir, begitu ya. Demikian kuliah kita hari ini, kita lanjutkan minggu depan ya dengan menghitung secara detail lagi tentang modal atau tentang biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.